Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di video pembelajaran PAI dan PTQ. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang hukum bacaan tajwid. Silakan anak-anak simak dan perhatikan secara seksama. Yang pertama yakni hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4, yakni idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Idhar adalah ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar, yakni alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka ketika bertemu dengan huruf tersebut dibaca jelas. Contoh, man amana. Di sini ada nun sukun bertemu dengan alif, maka nun sukunnya dibaca jelas. Man amana. Yang kedua, idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yakni idgham bila guna dan idgham bi gunah. Idgham bi gunah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah, yakni ya, nun, mim, wawu. Maka suara nun sukunnya dileburkan ke huruf idgham bi gunah. Contoh, faman ya'mal, maka dibaca faman ya'mal karena suara nun sukun dileburkan ke huruf ya. Faman ya'mal. Lalu idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka dibaca, dileburkan, dan dimasukkan ke huruf idgham bila gunah. Contoh, min ladunka menjadi min ladunka. Nah, perbedaannya antara idgham bi gunah dan idgham bila gunah adalah apabila idgham bi gunah dimasukkan atau dileburkan dengan cara mendengung, sedangkan idgham bila gunah tanpa mendengung. Perhatikan contoh, faman ya'mal. Nah, di sini dileburkan dengan cara mendengung atau ditahan sekitar 2 harokat. Faman ya'mal. Sedangkan untuk idgham bila gunah min ladunka, tanpa ditahan dan tanpa mendengung. Lanjut ke hukum bacaan keempat, yakni ikhfa. Ikhfa adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, maka dibaca samar antara hukum bacaan idhar dan idgham. Contoh, min tilqai dibaca min tilqai. Nah, disamarkan antara nun sukun yang dibaca jelas dan nun sukun yang samar atau yang mendengung atau yang lebur. Nah, seperti itu. Yang keempat yakni iqlab. Iqlab adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca suara tanwin atau nun sukun dileburkan atau dirubah menjadi suara mim sukun. Contoh, sami'an basiron. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan ba, maka suara tanwinnya hilang dan dileburkan, dirubah menjadi bacaan mim sukun. Contoh menjadi sami'an basiro. Nah, seperti itu. Hukum bacaan selanjutnya yakni mim sukun. Hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi 3, yakni idhar syafawi, idgham mutamathilain, dan idhar syafawi. Ikhfa syafawi yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Contoh, wa ma hum bi kharijina. Yang kedua, idgham mutamathilain yakni ketika ada mim sukun bertemu dengan mim. Contoh, anfusihim min. Nah, untuk kedua hukum bacaan tersebut dibaca mendengung atau ditahan sekitar 2 harokat. Sedangkan untuk idhar syafawi adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba dari alif sampai ya. Contohnya, wa aurathakum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan alif, wa aurathakum ar. Nah, dibaca jelas. Selanjutnya yakni hukum bacaan mat atau bacaan panjang. Hukum bacaan mat dibagi menjadi 2, yakni mat asli dan mat far'i. Mat asli adalah ketika ada fathah bertemu dengan alif, ada wawu sukun, sebelumnya ada dhammah, dan ada ya sukun, sebelumnya ada kasroh. Contoh,
Kola. Nah, di sini dibaca mat atau dibaca panjang karena ada fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya untuk contoh wawu sukun tubduna. Nah, di sini du dibaca panjang atau mat karena ada dhamma diikuti oleh wawu sukun. Nah, seperti itu pengertian mat asli. Sedangkan untuk mat farai adalah mat selain mat asli. Nah, untuk mat farai akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait hukum bacaan tajwid kali ini. Nah, untuk memperdalam materi kita, silahkan anak-anak coba mengerjakan latihan berikut ini. Carilah contoh hukum bacaan di dalam Al-Quran dan berilah alasannya. Nah, jadi anak-anak mencari bacaan di Al-Quran dan cari tahu termasuk hukum bacaan apakah itu dan berilah alasannya. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.